makan dari hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu, ya Bapa di surga, Engkau Allah yang tahu bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat terhadap Engkau. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang di sorga, Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Namun kami sering tidak mengasihi-Mu Bapa, bahkan selalu lari dari hadirat-Mu. Tuhan Yesus yang di sorga, ketika Engkau memanggil kami justru tidak mendengarkan, karena dosa telah kami perbuat menghalangi hadirat masuk dalam hidup kami. Ya Bapa di surga, kami tahu karena berbagai kesibukan yang kami lakukan, kami menjadi lupa bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami terlalu serta terhadap-Mu. Kami selalu membenarkan apa yang sebenarnya jahat di hadapan Tuhan. Kami selalu merasa lebih benar. Kami selalu merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Iri hati dan perasaan yang sangat buruk yang ada di hati kami justru malah melukai hati orang lain. Oleh karena itu, Bapa di sorga, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Bapa di sorga senantiasa mau mengasihi kami menurut setia-Mu. Hapuskanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, Allah, dan ubahkanlah kami, hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa yang kami panjatkan, yang kami akan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam Galatia 2 ayat 19 sampai ke-20 berkata, Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita sambut dengan pujian dalam klik nomor 26. Adapun hidupku ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukan
lagi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Jemaat yang diberkati Tuhan, keluarga yang ada di keluarga Wiling Langit, Bapak Ibu Bapak Saudara kekasih yang ada di rumah masing-masing dan masuk dalam pemberitaan Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam permintaan doa. Berdoa. Kami tunduk serta menghadap Engkau Bapa di surga. Engkau Allah yang begitu baik dan luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, sebagaimana ada di tempat ini, dengan maksud dan tujuan adalah untuk memuji, mengagungkan kebesaran nama-Mu. Tuhan, saat ini kami berhadapan dengan pembacaan bahkan perenungan dari berita firman. Kiranya Bapa di surga, sebelum kami membaca dan merenungkannya, senantiasa Engkau mengkosongkan hati dan pikiran kami masing-masing, agar firman yang akan kita baca, kita renung sebentar, itu pun tidak perlu begitu saja, tetapi boleh tempat di hati kami masing-masing. Berkati firman-Mu yang Kau utus pada saat ini, bungkus dia dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar senantiasa dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Berfirman Tuhan, sebab anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada saat ini. Yang terdapat dalam 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai 21. 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai yang 21. Jemaat yang semua berdiri, baik yang ada di keluarga Wiling Langit, maka di tempatnya masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dengan berbagai Alkitab Indonesia memberi judul Doa Salomo. Kita mulai. Kemudian berdirilah dia di depan Tuhan dan akan jemaat. Karena Salomo membuat sebuah bahwa yang kencangnya masa dan tingginya yang diaturnya di halaman. Dia berdiri atas suara dan akan dan tangannya sambil yang dan di bumi. Engkau yang hamba-hambamu yang dengarkan engkau yang pegang pada hatimu ayatmu dan yang nabi dengan tanganmu
hidup menurut hukum sama seperti dia bersama dengan manusia sendiri sesungguhnya bahkan langit yang atas kepala pun demikian firman Tuhan. Silakan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua, damai di hati, ada sukacita hari ini. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus lebih dahsyat dan luar biasa. Kita diberkati semua dalam keadaan sehat, kuat, senantiasa dalam lindungan Tuhan. Baik keluarga yang ada di keluarga Bilangi, bahkan keluarga yang ada di rumah masing-masing. Saudara-saudara, pembacaan di minggu kita yang berjalan ini tentang doa Salomo. Tentunya minggu tema kita saat ini yaitu dipanggil untuk bersyafaat. Dikatakan bersyafaat maksudnya kita masuk dalam doa. Setiap pribadi tentunya harus siap untuk berdoa syafaat. Saudara-saudara, tentunya Tuhan memberikan hikmat bagi kita. Kekuatan, kesehatan, terutama nafas kehidupan untuk kita nikmati, untuk kita jalani setiap hari. Kalau kita baca, ataupun kita sudah membaca dalam pembacaan kita saat ini, di mana Watawarik 6 ayat 12 sampai 21, perikopnya tentu mengenai doa Salomo. Ini adalah suatu doa yang disampaikan Salomo pada saat pentahbisan bait suci, di mana saudara doa Salomo ini kita tahu bersama tertulis ada sekitar 30 ayat yang dia sampaikan, dan doa tersebut dikatakan bahwa Salomo senantiasa memohon agar Tuhan Yesus Allah selalu mendengar akan seruan doa yang Salomo panjatkan untuk memberikan kehidupan terhadap tempat yang dia diami, baik siang maupun malam. Demikian pula kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita pun memohon perlindungan. Hari lepas hari, hanya doa yang selalu kita panjatkan. Ketika kita mulai melaksanakan pekerjaan, tentu kita diawali dengan doa. Bersyukur
atas kehidupan yang boleh senantiasa kita jalani saat ini. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kesehatan terutama, dan lain sebagainya. Dan senantiasa kita pun selalu ada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini saudara-saudara kekasih tentu menunjukkan pada kita bahwa doa menjadi suatu bagian yang sangat terpenting dalam hidup dan kehidupan kita dalam suci Salomo. Demikian pula kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Kristus, tentunya di sini doa pernah diberikan Raja Salomo dalam peresmian bait Allah menunjukkan keseimbangan tersebut, sehingga Salomo memulainya dengan menyanjung kekudusan dari kesetiaan Allah. Kemudian ia memuji atas keberhasilannya dalam pembangunan yang dia jalankan. Saudara-saudara kasih, Bapak Ibu, keluarga dengan kolom 7 yang saya kasihi dalam Tuhan Kristus dan mengasihi Tuhan. Kita pun sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan, marilah semua mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan lewat doa, bahkan permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Ini pun menjadi suatu kebiasaan bagi kita semua orang yang percaya. Demikian juga bagi orang-orang Yahudi yang saleh untuk berkiblat ke Yerusalem ketika berdoa. Doa kita berkiblat ke Yerusalem yang dimaksud di sini bukanlah suatu Yerusalem di dunia ini, tetapi secara kekasih kota Yerusalem surgawi, suatu kota yang sangat indah, suatu kota yang dibangun oleh Tuhan Allah sendiri. Tetapi yang ditekankan di sini adalah hati kita yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Allah yang telah menyatakan diri secara khusus, yaitu di mana Allah yang telah meresmikan tempat ibadah Yerusalem untuk menggelar suatu karya penebusan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara kasih, memang pembacaan ini mengenai doa Salomo, kita pun bisa memikirkan, kita pun bisa menganalisa sendiri doa Salomo. Jadi saudara-saudara, kerelaan Kristus untuk mati karena dosa setiap manusia. Tentunya mengingatkan juga sebagai orang percaya untuk peduli dengan orang lain. Kepedulian itu nampak dari praktek untuk saling membagi dan peduli sesama yang sangat membutuhkan pertolongan. Karena saudara kasih karunia Allah harus menjadi suatu landasan yang kuat dalam hidup orang percaya. Hal ini saudara-saudara kekasih sering sekali diabaikan, sebab saudara-saudara kenyataannya banyak yang lebih mengandalkan kekuatannya sendiri, teknologinya sendiri,
bahkan kekayaan ataupun jabatan maupun relasi yang ada. Dia merasa hebat, akibatnya saudara-saudara saling menjatuhkan satu sama yang lain. Bahkan lebih parah lagi, saudara kekasih, ketika di dalam hatinya ada sifat iri hati, ada sifat dengki yang selalu tertanam dalam hatinya, yang masih sangat melekat pada diri seseorang. Tentunya saudara-saudara kekasih, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hal ini dapat diatasi. Percayalah, Bapak Ibu Saudara kekasih, pada pengampunan harus menjadi dasar dan panggilan orang yang percaya untuk saling mendoakan satu sama yang lain. Orang percaya harus mengubah cara berpikir, baik hidup bukanlah hanya soal kekuasaan, bukanlah hanya soal kekayaan yang dimiliki, kehormatan, tetapi saudara-saudara, soal pengampunan daripada Tuhan. Inilah suatu rancangan Allah yang sangat ajaib, bahwa lewat salib dan kematian Yesus Kristus, hal pengampunan dianugerahkan Allah kepada manusia. Tetapi saudara-saudara, orang percaya tidak hanya hal menerima pengampunan saja, tetapi terpanggil juga untuk mengampuni akan sesama. Setiap warga gereja terpanggil bersyafaat untuk memohonkan pengampunan dosa, pengasihan, dan memenuhi janji-janji Allah bagi semua orang. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah memanggil semua orang Kristen menjadi pendoa syafaat. Allah menginginkan bahwa setiap orang percaya aktif dalam doa syafaat. Betapa indahnya dan tingginya yang kita miliki untuk bisa datang dengan penuh keberanian di hadapan tahta Allah yang maha kuasa dengan doa dan permohonan kita. Jangan kita takut, jangan kita getar ketika kita dipanggil untuk bersaksi, ketika kita dipanggil untuk berdoa syafaat. Niscaya pasti kita akan dibaharui, pasti kita akan dimampukan untuk dapat berkata-kata sesuai seturut kehendak Tuhan sendiri. Dengan doa dan permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Demikian pula dengan doa Salomo yang ada 30 ayat yang dia sampaikan kepada Tuhan. Allah pun memanggil umatnya untuk bergabung dalam suatu penggenapan rencananya di dunia dengan doa syafaat. Dia pun, Tuhan Yesus pun tidak mencari prajurit doa yang sempurna, tetapi dia hanya melihat hati kita yang sedia merasakan keajaiban terjadi di dunia. Sebagaimana saudara kekasih, Salomo menaikkan doa kepada Tuhan. Demikian pula kita saudara-saudara kekasih, jemaat penghujung senantiasa mempunyai satu tujuan dan komitmen untuk selalu menyenangkan hati Tuhan
dalam sikap, tutur kata, dan perilaku kita sebagai umat yang percaya. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kita untuk lebih memuliakan nama Tuhan dari setiap aspek hidup dan kehidupan kita, seperti doa Salomo. Sebab dalam 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah suatu kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan dari Allah. Selamat kita memaknai dan merayakan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati, firman-Nya berkati kita semua. Amin. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam unsur persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, kita melakukan NKB nomor 127 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, Kaulah penebus. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan namamu menjadi surga yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku, kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkau penata hidupku. Engkaulah pendukku dan aku tak sesat. Menangkan citramu, dalam citramu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Wah, meskipun diriku lemah, tak gentar, meskipun diriku tak gentar, sebab Tuhan adalah penolong yang benar. Akan jiwaku tetap, inilah doaku, genggam tanganku erat sepanjang jalanku. Saudara cepat dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan kita untuk berdoa menghadap Tuhan. Baik yang ada di keluarga Wawitani maupun keluarga-keluarga yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami tunduk kita menghadap Engkau, menaikkan puji syukur, banyak terima kasih kepadamu Bapa di dalam surga. Engkau Allah baik dan sangat baik dalam hidup dan kehidupan kami. Sepanjang yang sudah kami lewati Bapa di surga, Engkau selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami. Dengan apa yang boleh kami nikmati, yang boleh kami jalankan hari lepas hari, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Setiap aspek kehidupan yang kami butuhkan, Engkau selalu sediakan bagi kami. Dan ketika kami ada di tempat Tuhan, itu semua bukan Tuhan.
Kami pun pada bersekutu memuji mengagungkan kebesaran nama-Mu. Bersama dengan keluarga Wiring kami, beberapa keluarga jemaat Kolom 7, dan juga beberapa keluarga yang mengikuti lewat aplikasi Zoom. Diberkati yang telah beribadah ini, bagi mereka keluarga yang lain, jemaat Kolom 7 yang belum sempat beribadah. Kiranya Bapak di surga, Engkau juga mereka sudah memberkati kami saat ini. Tuhan Yesus Bapa, kiranya lewat firman-Mu yang telah disampaikan, senantiasa itu pun boleh menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, agar senantiasa Tuhan kami mampu untuk berdoa semangat, untuk mengagungkan bersaksi di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di dalam surga, memberkati kami semua, bahkan yang khusus yang ada di jemaat Kolom 7. Bapak Penatua Sendu bersama dengan keluarga, Ibu Syamasyuri Waro bersama keluarga, bahkan kami berlepas keluarga yang ada, jika kami terkira ngurus yang ada, Engkau mampu menentukan, terutama kesehatan kekuatan di dalam kami menjalani akan kehidupan ini tanpa kekuatan kami dapat berbuat apa. Oleh dan sebab Tuhan, pakailah kami seturut kehendak Tuhan sendiri. Tuhan Yesus Bapa dalam sorga, dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan, terlebih masalah dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami bersama mohon perlindungan setiap hari. Ketika sebenarnya Engkau selalu bagi kami, di mana Engkau selalu bahkan kami diberikan di orang sahabat. Jadikan kami sebentar setelah selesai mengadakan akan ke rumah kami. Bapak yang mau bagi keluarga kami kunjungi keluarga Wiring Langit, Bapak Rudi sebagai kepala keluarga, Ibu Trey, istri, anak-anak, Esther, Christine, saudara bersaudara, orang tua yang ada. Tuhan senantiasa keluarga ini dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Curahkan berkat surgawi bagi mereka. Terutama kesehatan kekuatan diberikan bagi keluarga. Apapun yang menjadi dambaan, rencana harapan kedepannya nanti bagi keluarga dibuat berhasil oleh Tuhan senantiasa. Terpuji-pujilah Bapa di surga, seantero hidup dan kehidupan keluarga Wiring Langit. Kami pun mau serahkan dalam tangan yang penuh kasih. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan ini, kecil besar persembahan ini yang sudah kami berikan, senantiasa berkati. Kami tahu bahwa di surga persembahan yang kami berikan malam hari sangat kecil, tidak dibandingkan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup dan kehidupan kami. Tetapi Tuhan, pemberian persembahan yang sudah kami berikan saat ini, kami berikan lewat ketulusan hati kami. Oleh sebab itu, Tuhan, diberkatilah persembahan ini, agar supaya boleh digunakan untuk melebarkan kemuliaan-Mu di muka bumi ini, terutama dalam pelayanan jemaat pemimpin, terlebih khusus dalam jemaat Kolom 7 pemimpin. Pakailah kami untuk tahu yang terbaik, terutama untuk jiwa dan roh yang banyak kepadamu. Tuhan Yesus Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi mereka yang bersyukur di minggu yang ataupun di bulan yang berjalan ini,
Kiranya Engkau bersama dengan kita atas kesukacitaan yang boleh mereka rasakan sepanjang bulan yang berjalan di bulan Februari. Engkau selalu bersama dengan mereka agar supaya apapun yang menjadi harapan dan doa bagi mereka pun, bagi mereka bersyukur senantiasa diberkati oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami pun berdoa bagi para pendeta Tuhan yang tersebar di bumi ini, baik kadis, guru agama, pendeta lain sebagainya, terutama dalam pelayanan juga demi nama Ketua Badan Panitia Majelis Jemaat Pendeta Presiden bersama Bapak Kubar, anak-anak yang Pendeta Presiden yang semula STH bersama dengan juga para pelayan dari kolom 1 sampai kolom 7 PKB ya, komisi kerja dan panitia daerah yang sudah saya akan menjalankan tugas amanat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau membaharui mereka, berikan semangat untuk setia setelah melayani terhadap Engkau, terutama kesehatan kekuatan diri bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami pun mau berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami. Kiranya Engkau menjadi pemimpin di antara pemerintah dan bangsa kami dalam pekerjaan yang mereka jalankan ini. Kiranya Tuhan berkati, berikan mereka tanggung jawab yang teguh di dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab, sehingga mereka boleh menjalankan tugas ini dengan baik, sesuai kehendak Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, terpuji-pujilah Engkau di surga Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit, baik yang ada di rumah mereka masing-masing, ataupun yang ada di rumah sakit. Terlebih Engkau dapati, apabila Engkau dapati jemaat kolom 7, mungkin ada jemaat atau anggota keluarga yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau mempertilik akan keberadaan mereka. Kiranya Engkau mau sembuhkan, urapi obat yang mereka pakai, bukan para dokter yang menangani, mampukan mereka agar tugas dan tanggung jawab mereka pun boleh jalankan dengan baik. Mereka yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah penolong dan setia. Dalam masa-masa pandemi saat ini, Tuhan, bagi kami semua khususnya Sulawesi Utara, sekitarnya, Engkau selalu berikan kami iman dan iman yang kuat untuk menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kami. Kami berharap kiranya keadaan seperti ini, pandemi ini segera cepat berlalu. Dan kami pun boleh sukacita yang luar biasa, boleh kembali tatap muka satu sama yang lain dari teman-teman, rekan-rekan kerja, ataupun teman-teman yang bahkan anggota jemaat. Kami rindu untuk bersama-sama. Tuhan Yesus, harapan dan yang kami panjatkan, baik saya pribadi, bahkan anggota jemaat pribadi yang mengungkapkan isi hati lewat doa pada malam hari. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpuji-pujilah Engkau, kiranya Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Ketika kami beristighfar sebentar, Engkau selalu sekali di kami. Bahkan kami pada dasar hari Tuhan,
dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan selalu. Kami pun boleh mengikuti udara yang segar dan kami boleh melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapak. Lebih jauh dari itu, mohon ampun salah dan dosa kami. Dan kiranya Bapa di dalam sorga, kami akan menyempurnakan syukur doa syafaat kami pada saat ini. Lewat doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan itu secara bersama-sama sambil berdiri. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan yang penutup yaitu NKB nomor 15, hidup yang penuh berkorban. Hidup penuh berkorban dan terasa berat, ringan semua dikawali, karena Yesus dekat. Ringan semua dikawali, Kalvari, Kalvari. Ringan semua dikawali, karena Yesus dekat. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, jemaat diserahkan hidup yang ada di keluarga Wilingangi dan ada di rumah masing-masing. Demikian untuk ibadah kita pada saat ini. Saya kembali kepada pembawa acara. Shalom bagi kita semua. Damai di hati. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Atas nama Jemaat Kolom 7, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Reni Pelnalu Waterkam yang telah memimpin ibadah kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai Ibu dalam pelayanan, juga memberkati dalam keluarga. Juga kasih kepada keluarga di tempat sini, keluarga Wiling Langit yang sudah membuka pintu rumah untuk dijadikan tempat ibadah Jemaat 7. Kiranya Tuhan selalu memberkati keluarga di tempat ini sekarang dan selalu terus. Selanjutnya untuk acara selanjutnya, ruang organisasi, pengumuman pertama dari Pak Gursus, kemudian dari Sipra. Diundang kepada Pak Penatua. Terima kasih. Shalom, damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Reni Pelnalu Waterkam
yang sudah melayani kami sebagai kali pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu Eni, nama Bapak Penatua Novi, dan anak-anak Penatua Yosua, Iji dan Medi, serta orang tua yang terkasih. Amin. Juga yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Wiling Langi yang sudah membuka rumah dan pintu hati untuk menerima kami beribadah secara on-site atau langsung di rumah keluarga Wiling Langi. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Uli, Ibu Trace, dan seluruh keluarga. Amin. Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah datang di rumah keluarga Wiling Langi, sudah beribadah secara langsung, secara on-site. Juga kepada jemaat yang sudah membuka aplikasi Zoom yang ada di rumah masing-masing. Kami dari Bulan Kudus mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Dan untuk pengumuman yang pertama, ibadah kolom akan berlaku pada minggu depan tanggal 3 Maret hari Kamis di tempat keluarga Surya Lewat Rekam. Nah, seperti yang sudah terjadwal, pertama dimulai oleh Penatua, kemudian sebagai Kadin, Mas, kemudian Pak Rudi, Ibu Reni, dan minggu depan mewakili untuk pemuda dan remaja. Sudah dikonfirmasi ke dari Islam, jadi akan menjadi Kadin adalah Nona Ister Wiling, sarjana teologi yang bertempat di keluarga Wiling Langi. Demikian penyampaian untuk ibadah kolom yang akan berlaku hari Kamis jam 19. Demikian penyampaian. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kesempatan kepada Bipra PKJ. Terima kasih atas kesempatan. Untuk jadwal Trio Pembapak Jumat kolom 7 yang biasanya dilaksanakan pada hari Jumat, kita geser sesudah ibadah gereja siang bertempat pada keluarga Tawaluyan Waro, Pak Ferdi Tawaluyan, dan akan dilaksanakan di perkebunan di Talawaan. Jadi diharapkan kehadiran pria Kombapa Jemaat kolom 7 bersama dengan pasangan. Jadi diundang sekali lagi buat pria Kombapa kolom 7 untuk boleh hadir dalam ibadah pada hari Minggu nanti sesudah gereja. Demikian dan terima kasih. Selanjutnya untuk PKI, pengumuman PKI, ibadah PKI hari Senin tanggal 1 Maret bertempat di rumah Ibu Marla Bali jam 6 sore atas permintaan keluarga. Sebenarnya Ibu Evan, jadi nanti next. Demikian dari WKI. Kemudian anak sekolah minggu dipersilakan. Shalom, damai di hati. Ya, penyampaian untuk anak sekolah minggu bahwa ibadah penuh gembira pada hari hari Jumat kita laksanakan pada pukul 4 sore, yaitu kita di aplikasi Zoom. Dimohonkan bagi orang tua yang anak sekolah minggu agar dapat join bersama di ibadah penuh gembira. Atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Shalom. Demikian pengumuman-pengumuman. Oh iya, ini ada penyampaian untuk pemuda remaja ada di rumah Esther jam seperti biasa. Jadi besok hari Sabtu di rumah, besok hari Jumat, besok hari Jumat tepat di rumah Esther Wawili jam seperti biasa ibadah pemuda remaja. Demikian dari pemuda remaja.
Selanjutnya ucapan terima kasih dari tuan rumah. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memungkinkan kita semua boleh beribadah bersama di rumah kami ini pada malam hari ini dan sudah berlangsung dengan segala baik. Oleh karena itu tentu kita tak putus-putusnya berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang begitu baik untuk kita semua. Selaku tuan rumah, kami mengucap syukur dan berterima kasih juga kepada Yesus yang sudah menjadwalkan ibadah malam hari di rumah kami. Dan tentu lewat ibadah yang dilaksanakan pada malam hari ini, rumah kami boleh menjadi misbah Tuhan dan berkat-berkat tentu dari Tuhan mengalir dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih kepada Persus. Selanjutnya terima kasih kepada Ibu Reni Waterkan yang sudah menjadi kadir kita malam hari ini. Tuhan berkati Reni dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan keluarga besar Penelu Waterkan. Kesehatan, kekuatan senantiasa dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan pribadi Ibu Reni dan juga Anovi, anak-anak dan oma dan orang-orang yang di sekitar kehidupan Ibu Reni. Terima kasih kepada jemaat yang sudah hadir langsung di rumah kami dan juga kepada jemaat yang beribadah melalui aplikasi Zoom. Atas nama keluarga, sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya dari keluarga menyediakan pelayanan jasmani ala kadarnya. Mohon kesediaan dari Bapak Ibu nanti menerima pelayanan dari keluarga. Saya kira demikian dan terima kasih. Terima kasih. Sebelum menerima pelayanan dari keluarga, mohon kesediaan doa dari Ibu Siaman Pilih Sawalianwar diundang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Bersyukur kami ya Tuhan di malam hari ini. Pada kesempatan ini Tuhan kami telah beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman di malam hari ini. Biar firman yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan tadi itu Tuhan benar-benar kami berlakukan dalam hidup kami, di mana kami terus diingatkan untuk senantiasa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa kepada Tuhan, karena doa adalah nafas kehidupan bagi kami, umat kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berdoa bagi hamba firman-Mu yang telah memimpin ibadah ini, Ibu Reni Waterkan. Biar kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati Ibu Reni dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan keluarga, tetapi juga di tengah-tengah pelayanan yang ada. Terima kasih Bapak di surga, kiranya Tuhan berkenan bagi kehidupan Ibu Reni, biarlah setiap harapan, kerinduan, dan cita-citanya bersama dengan keluarga ada dalam berkat dan penyertaan Tuhan Yesus.
Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Di saat ini juga ya Tuhan, keluarga Mobiling Langit dengan penuh sukacita telah menyediakan berkat bagi kami semua. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati pemberian dari keluarga Mobiling Langit ini, agar supaya apa yang telah dipersiapkan bagi kami itu boleh memberikan kekuatan yang baru bagi tubuh jasmani kami, dan biarlah tubuh jasmani kami ini Tuhan kami pergunakan hanya untuk memuji dan memuliakan akan kebenaran nama-Mu saja. Diberkati keluarga yang dengan penuh sukacita telah menyediakan berkat bagi kami. Kembalikan berkat bagi mereka, dan biarlah setiap doa dan harapan dari keluarga Mobiling Langit akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Berkati juga Marla Lompoli Ali yang telah menjadi koordinator ibadah di saat ini. Berkati dia Tuhan sama dengan suami terkasih. Setiap apa yang menjadi kerinduan keluarga Lompoli Ali, bahkan kami semua selalu ada dalam keberkahan dan berkat. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut berkat yang telah disediakan oleh keluarga hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini telah berakhir. Untuk ada suara. Soalnya berdoa putus, Langsung putus hubungan. Sekali semua shalom. Matlah.